Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai buku yang ketiga yang berjudul Hukum, Kebijakan, dan Etika dari COVID-19. Sekilas tentang COVID-19, kerentanan lama dan baru. Rentang beberapa bulan, virus baru bernama SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19 telah mengubah jalannya bangsa dan dunia. Memang sulit untuk memproses semua perubahan yang cepat dan menyeluruh pada kehidupan kita, interaksi sosial, fungsi pemerintah, dan hubungan global bahwa COVID-19 pandemi telah menyebabkan munculnya COVID-19. SARS-CoV-2 adalah virus baru. Ini adalah bagian dari keluarga coronavirus yang dapat ditularkan dan dari hewan ke manusia. Diperkirakan memiliki berasal dari kelelawar tetapi ditularkan ke manusia melalui vektor lain atau spesies hewan. Selama beberapa dekade terakhir, telah diakui bahwa interaksi yang terus meningkat antara orang-orang dan tidak diizinkan hewan dan meningkatkan globalisasi, virus corona baru akan dari waktu ke waktu menyebabkan di antara populasi manusia. Respon kebijakan terhadap COVID-19. Adapun tanggapan politik yang sangat berbeda terhadap COVID-19 di seluruh negara. Di salah satu ujung spektrum adalah negara-negara yang telah menerapkan tindakan yang sangat membatasi. Cina menjadi presiden global, institusi yang saat ini merupakan karantina terbesar dalam sejarah. 60 juta orang di wilayah Wuhan ini telah dikalahkan, sebagai negara lain telah mengunci di tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian telah menghasilkan banyak hal menjadi perhatian di semua negara. Dalam beberapa, kebutuhan ekonomi untuk membuka kembali disertai dengan budaya kebebasan dan perlawanan pribadi yang kuat terhadap intervensi pemerintah. Data epidemiologis jelas adil, suatu pertimbangan dalam memutuskan kapan atau bagaimana mencabut penguncian. COVID-19 telah terbuka dengan cara yang bergerak lambat krisis seperti perubahan iklim tidak biasa, biaya toleransi, eksternalisasi risiko yang berada dalam kendali perusahaan yang mencegah, tetapi yang berada di luar mekanisme akuntabilitas hukum perusahaan saat ini. Pandemi COVID-19 menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyeimbangkan kebebasan sipil terhadap urgensi kesehatan masyarakat di tengah kekacauan darurat kesehatan masyarakat. Dari perspektif hak-hak sipil, izin hukum dari tanggapan COVID-19 dapat aktif sebagai ketika tantangan hukum muncul. Pada tahap awal pandemi global, sebagai pemerintah berebut untuk mengembangkan tanggapan, tampaknya tidak mungkin pengadilan akan membatalkan pembatasan pertemuan sosial atau pekerjaan yang tidak penting. Salah satu ciri dari COVID-19 adalah tidak proporsional, berdampak pada individu dan kelompok yang rentan. Hukum-hukuman negara tanggapan terhadap pandemi tidak berbeda. Saya berpendapat bahwa penggunaan dan aplikasi khusus dari dua ide-ide ilmiah sangat mempengaruhi tanggapan pandemi sosial, termasuk alokasi sumber daya dengan implikasi berbahaya dan signifikan untuk keadilan sosial dan kesehatan. Pertama, mengandung dan yang akrab. Pendekatan pengendalian penyakit menular diterapkan secara maksimal dan negara melalui penguncian hukum nasional dan tanpa preseden. Kedua, model dan permodelan peramalan epidemi yang begitu berpengaruh sejak dini adalah monodimensi. Mereka memodalkan skenario tentang bagaimana tubuh manusia kemungkinan akan menyebabkan infeksi dan tentang dampak logis terinfeksi, pulih atau mati dari waktu ke waktu. Model menghapus
kerentanan, akut dan endemik, dan tidak mampu mengidentifikasi ke waktu dampak kebijakan untuk mengurangi penularan virus pada masalah kesehatan dan kesejahteraan lainnya atau masalah lain, masalah sosial penting lainnya, domain misalnya ekonomi. Pada bab ini mengeksplorasi kesehatan dan keselamatan kerja orang Kanada pekerja di masa pandemi COVID-19. Analisis informasi mengenai dalam media menunjukkan bahwa pekerja di berbagai sektor termasuk perawatan kesehatan, pengepakan daging, pergudangan, dan layanan penting lainnya memiliki tertular COVID-19 di tempat kerja. Membahas bahwa hak dan tanggung jawab kesehatan pekerja perawatan selama pandemi COVID-19 baik sebagai penyedia perawatan atau sebagai pelapor. Mengambil perspektif intelijen secara global dan menyoroti masalah relevansi khusus dengan negara-negara yang sudah berada di krisis lain seperti kerawanan pangan dan konflik. Menjelaskan bahwa bagaimana ini memainkan cara yang model epidemiologi harus dibangun lebih jauh lagi. Ini mengkaji tentang kerentanan dan perspektif bantuan penerima dan migran. Untuk membangkitkan jenis pedoman dan undang-undang yang harus diperhitungkan untuk perlindungan data dan privasi. Tata kelola dan bertanggung jawab. Penggunaan data yang bertanggung jawab merupakan komponen penting dari AI yang akuntabel dalam pandemi COVID-19. Ini adalah hubungan khusus events dalam situasi kerentanan di masa individu tidak merasa mereka dapat menyetujui pelanggaran dalam privasi dan pribadi mereka penggunaan data. Tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dampak sosial dan demokrasi dari kecerdasan buatan digunakan sebagai alat pendukung keputusan bagi pemerintah di semua tingkatan. Akan perlu dipertimbangkan dari awal. Aplikasi semacam ini genap lebih penting untuk negara berkembang yang memiliki lebih sedikit sumber daya untuk mengatasi krisis dan memiliki ketahanan yang lebih rendah terhadap efek majemuknya. Oleh karena itu, lebih dari sebelumnya, kita perlu menyoroti dan mengurangi efek buruk dari teknologi ini, terutama ketika mereka berdampak populasi rentan. Adapun dampak virus corona terhadap pertanian tenaga kerja makanan. Meskipun industrialisasi praktik pertanian di seluruh dunia, produksi pangan tetap merupakan pekerjaan padat karya industri. Sementara arahan kesehatan masyarakat menginstruksikan orang untuk tinggal di rumah untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari virus. Produksi makanan dan distribusi telah dinyatakan sebagai layang penting. Pandemi COVID-19 sekarang secara luas dianggap lebih mengancam daripada epidemi virus lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, sejak flu Asia akhir 1950-an dan flu Hong Kong tahun 1968. Meskipun tingkat kematian mereka yang terinfeksi mungkin lebih rendah daripada SARS pernapasan akut arah sindrom pada tahun 2002 sampai 2003. Dan COVID-19 mungkin tidak lebih menular daripada virus H1N1. Kombinasi khusus dari penularan dan risiko kematian telah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. SARS sebaliknya lebih mematikan, masuk lebih dalam ke paru-paru, tapi kurang menular dibandingkan COVID-19, meskipun memiliki gejala yang sama. Virus ini dianggap sangat berbahaya sebagai infeksi melalui lendir di mulut, hidung,
dan di mata, dimulai dari saluran pernapasan bagian atas, saluran napas bagian tenggorokan, saluran napas atas.